Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas Manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 191. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Karena Aku Seorang Iblis. Sebelumnya rombongan Denji sudah berhasil keluar dari dunianya Aging Devil. Dan ya tak lama setelah itu mereka langsung nongkrong di sebuah kafe. Nah, melanjutkan dari sana cerita dibuka dengan Yoshida yang memberitahu bahwa kini Biro Keamanan tengah menahan rekan Denji yang lain. Orang-orang yang ditahan sendiri diantaranya ada Katana Man, Haruka, Seigi, dan juga Nobana. Seperti yang kita tahu, Katana Man sendiri terakhir terlihat ketika dirinya menghadapi Black Chainsaw Man. Dan ya siapa sangka, setelah dibuat buntung oleh Chainsaw Man, kini beliau diamankan oleh Biro Keamanan. Meskipun kehadiran mereka sebenarnya enggak terlalu penting-penting amat, cuman dari semua yang ditahan enggak ada Nelvin. Padahal terakhir dia bersama Seigi menjaga apartemennya Femi. Ya entah kemanalah perginya si iblis paku tersebut. Di sini Denji kemudian bertanya, apakah benar ketika Pochita mengambil alih tubuhnya, Asa menghajar Pochita habis-habisan dan menghancurkan Tokyo memakai patung Liberty. Ya setelah Yoshida mengiyakannya, Denji pun semakin merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan Asa. Apalagi tangannya yang buntung kini sudah tumbuh lagi. Dari sana Asa yang berkeringat dingin tiba-tiba mulai tertawa. Kesadaran Asa perlahan Yoru ambil alih. Dan ya momen yang kita tunggu-tunggu akhirnya terjadi. Dimana di sini Yoru memberitahu Denji kalau dirinya itu merupakan kepribadian Asa yang lain, alias War Devil. Setelah mendengarnya, Denji pun agak terkejut sambil berkata kalau mereka itu menyeramkan. Bagi Yoru sendiri, ketakutan orang lain sama saja dengan pujian. Jadi respon Denji barusan membuat Yoru semakin sombong dan kegirangan. Di sini Yoru lanjut memberitahu bahwa alasan mereka semua masih bisa minum teh dengan santai itu dikarenakan pikiran Asa akan menjadi gila jika Yoru terus membantai para manusia. Dengan kata lain, kini hidup mati mereka semua ada di genggaman tangan Yoru. Well, kenapa Yoru bisa sampai berkata seperti demikian? Ya simpelnya kini Yoru merupakan satu-satunya ancaman paling berbahaya. Setelah Denji dan kawan-kawan membuat kontrak dengan Aging Devil di chapter sebelumnya, Aging Devil tak akan bisa mengusik mereka lagi. Sementara itu, kini Black Chainsaw Man alias Pochita sudah kembali menyatu dengan Denji. Jadi untuk saat ini, secara teknis Yoru menjadi satu-satunya sosok paling berbahaya. Mengingat Yoru bisa mengirim peluru yang membumi hanguskan banyak orang kapan saja. Akan tetapi terlepas dari itu, di sini Denji justru malah menanyakan, siapa di antara Asa dan Yoru yang sudah membuat rudalnya keluar? Ya pasti kalian masih ingatkan sama insiden yang satu itu. Yoru pun memanfaatkan hal tersebut untuk mempermainkan Denji. Dengan nada menggoda, Yoru pun bertanya balik, apakah Denji ingin mencoba melakukannya lagi untuk memastikannya. Seketika neuron activation Denji aktif. Lalu tanpa ragu sedikit pun, Denji kemudian bersujud dan meminta Yoru untuk segera melakukannya. Yoshida dan Fumiko pun tersenyum melihat Denji. Sementara itu, Yoru berkata jika dia akan melakukannya lagi jika Denji mau memakan tangannya sendiri. Nah, waktu Denji mulai memakan tangannya, Yoshida bertanya, mengapa sampai sekarang Yoru masih belum mengubah Chainsaw Man menjadi senjata? Padahal Yoru pasti sudah bisa melakukannya ketika dia menang dan membuat Chainsaw Man jadi gosong. Yoru pun di sini tersenyum dan menjawab jika dirinya ingin bermain-main sebentar dengan Denji. Bagi Yoru, kini Denji merupakan anjingnya. Dengan memberi sedikit perhatian, maka Denji akan melakukan apapun untuknya. Entah mengapa kalimat Yoru barusan mengingatkan gua akan luka yang lama. Vibes-nya mirip kayak waktu Makima membuat Denji kena mental. Di sini Yoshida kemudian bilang jika mereka ingin Yoru segera mengubah Chainsaw Man menjadi senjata. Denji yang mendengarnya pun tak terima dan melepaskan tangannya.
Namun setelah dibentak oleh Yoru, Denji dengan cepat mengemut tangannya kembali. Yoshida pun lanjut menjelaskan bahwa Death Devil akan segera datang ke bumi. Tak ada satupun negara yang mampu menghentikannya. Bahkan Yoru bersama Chainsaw Man tak akan bisa menghadapinya dengan setara. Namun jika Yoru mengubah Chainsaw Man menjadi senjata tanpa pikiran, mungkin itu bisa menjadi harapan untuk menyelamatkan umat manusia. Setelah Denji mengetahuinya, Denji pun bertanya, apakah itu alasan mengapa dirinya diubah menjadi Black Chainsaw Man? Apakah itu juga merupakan alasan mengapa Yoshida membiarkan Nayuta terbunuh? Di sini Yoshida sendiri tidak melupakan janji yang dia buat ketika berada di dalam dunia penuaan. Sambil meletakkan pistol di hadapannya Denji, Yoshida berkata jika Denji mau sukarela diubah menjadi senjata, maka Denji boleh membunuhnya. Tanpa memperdulikan tawaran tersebut, di sini Denji langsung mengambil pistol dan menembakkannya pada Yoshida. Namun ternyata pistol tersebut sama sekali tak memiliki peluru. Denji pun berteriak kalau Yoshida merupakan seorang penipu. Di sini Yoru memberitahu Denji kalau manusia itu tukang bohong. Berbeda dengan iblis yang selalu mengikuti insting. Dari sana Yoru kemudian merebut kue stroberi yang baru saja diantarkan pelayan. Dan setelah itu Yoru pun melemparkannya tepat ke muka Yoshida. Yoshida sendiri sama sekali tak merespon dan hanya tersenyum. Sementara Denji mengingatkan Yoru untuk tidak membuang-buang makanan. Namun di sini Yoru memberitahu bahwa dia boleh membuang-buang makanan. Soalnya dia merupakan seorang iblis. Yoru kemudian mengarahkan telunjuknya ke arah Yoshida sambil mengatakan bang. Sebuah kata sederhana yang terdengar mengerikan sekali. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Jadi itu dia Chainsaw Man chapter 191. Bagi gue sendiri ini merupakan chapter yang benar-benar gokil. Ya meskipun isinya kebanyakan didominasi oleh percakapan, namun rasanya penantian gue selama 2 minggu sangat terpuaskan. Well ya, langsung saja hal paling menarik dari chapter kali ini tentu saja adalah Yoru yang mengungkapkan identitasnya kepada Denji. Setelah lebih dari 2 tahun lamanya, akhirnya hal ini benar-benar terjadi. Ya, kalau diingat-ingat, sebenarnya dari beberapa chapter ke belakang, Yoru sudah memberi petunjuk tipis-tipis kepada Denji. Akan tetapi Yoru baru membeberkan secara gamblang pada chapter kali ini. Entah mengapa gue suka aja ngelihat Yoru tersipu saat mengungkapkannya. Kayak dia tuh ngerasa bangga kali ya, nunjukin dirinya yang asli kepada si Denji. Lalu bagian yang paling epicnya tentu saja pada saat Denji bertanya kepada Yoru soal siapa yang sudah membuat rudalnya muntah. Yang mana dari semua pertanyaan yang ada di kepala seseorang, kenapa pertanyaan itu yang muncul duluan? Ya tapi kita semua tahulah kalau Denji just being Denji. Meski begitu, terlepas dari kecabulannya, masih ada sesuatu yang bisa kita apresiasi dari Denji. Dimana pada saat Yoshida menawarkan kesepakatan dan memberikan pistol, tanpa ragu sedikit pun Denji langsung menembakkannya pada Yoshida. Dari sini kita bisa tahu kalau sekarang Denji sudah kagak mau dibego-begoin. Kemudian seperti yang sudah Yoshida jelaskan, setelah Yoru membuat Chainsaw Man jadi gosong, sebenarnya dia bisa mengubah Chainsaw Man menjadi senjata kapan saja. Tapi alih-alih melakukannya, Yoru justru malah ingin bersenang-senang dulu dengan Denji. Bahkan Yoru menganggap Denji seperti peliharaannya. Nah, di sini gua menemukan kesamaan antara chapter 191 dengan chapter 81. Di kedua chapter tersebut, Denji sama-sama dianggap sebagai anjing peliharaan. Dua-duanya juga menampilkan kue strawberry. Dan terakhir, keduanya juga diakhiri oleh Four Horsemen yang menembakkan bang. Bagi gua pribadi, kesamaan tersebut seperti sebuah petunjuk yang disengaja oleh Fujimoto. Kalau kalian masih ingat, setelah chapter 81, Denji kena mental dan pada akhirnya dari sana dia berubah menjadi Black Chainsaw Man. Lantas, apa yang akan terjadi setelah chapter 191?
Oke, kita harus singkirkan dulu kemungkinan Denji kena mental. Soalnya hal tersebut sudah terjadi di arc sebelumnya. Jadi kemungkinan pertama, Asalah orang yang bakal kena mental. Seperti yang sudah Yoru jelaskan, kini pikiran Asa sudah melemah atas pembantaian yang sudah Yoru lakukan. Dengan kemungkinan terbunuhnya Yoshida di chapter selanjutnya, sepertinya itu sudah cukup untuk membuat mental Asa rusak. Lalu setelah itu apa yang akan terjadi? Bisa jadi Yoru akan mengamuk dan berubah ke bentuk iblis yang lebih mengerikan. Kedua, meski di chapter kali ini Femi sama sekali enggak bacot, tapi entah mengapa gua cukup yakin aksi Yoru yang membuang kue ke muka Yoshida itu bisa memicu amarahnya Femi. Seperti yang kita tahu, situasi di dunia Chainsaw Man tengah kacau. Semakin chaos dunia, semakin banyak pula orang yang kelaparan. Dan hal itu bisa membangkitkan kekuatan Femi yang sebenarnya. Lalu terakhir, ya mungkin kalian udah bosan mendengarnya. Tapi bagi gua pribadi, ini merupakan waktu yang tepat untuk memunculkan Dead Devil. Ya bakal jadi gokil banget sih kalau Dead Devil muncul di waktu tak terduga seperti sekarang. Namun jika Fujimoto masih mau menyimpan Dead Devil, maka ada iblis lain yang cocok untuk membuat kekacauan berskala besar. Dan itu adalah Fire Devil. Fire Devil sendiri merupakan kunci untuk menyelesaikan masalah para Chainsaw Head. Dan ya sampai sekarang Fire Devil belum pernah dimunculkan. Ya udah mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Sekali lagi chapter kali ini gokil banget. Gua nggak sabar nungguin chapter yang akan datang. Karena chapter tersebut akan menentukan nasib Yoshida. Makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Kalau kalian mau kasih dukungan lebih ataupun titip pesan, bisa cek link Saweria yang ada di deskripsi. Kalau ada teori menarik, kritik maupun saran, langsung drop aja di bawah. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye.